Halo sobat semua, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman anime Jigokuraku di part pertamanya. Seorang pria bernama Gabimaru akan menerima hukuman mati dengan cara dipenggal. Namun, pedang yang akan memotongnya ternyata tak bisa melukainya. Gabimaru bertanya pada dirinya sendiri mengapa ia tak bisa mati. Sebab ia sudah banyak melakukan pembunuhan dan tak ingin hidup lama lagi. Lalu, seorang wanita bernama Yamada yang merupakan pengawas eksekusi mencoba mencari tahu informasi mengenai Gabimaru dan mencatatnya. Gabimaru merupakan seorang shinobi yang berasal dari desa Iwagakure. Ada banyak orang yang kehilangan nyawa selama pelatihan di desa itu. Namun, Gabimaru bisa bertahan dan mendapatkan tubuh yang super. Untuk mematahkan pedang dengan tubuhnya seperti sebelumnya merupakan hal yang biasa bagi shinobi Iwagakure. Gabimaru mengatakan bahwa pedang biasa tak akan bisa melukainya, dan itu ia sama sekali belum menggunakan ninjutsu. Yamada lalu meminta agar Gabimaru menunjukkan ninjutsunya, namun Gabimaru langsung menolaknya. Gabimaru kemudian akan melakukan eksekusi selanjutnya dengan dibakar. Eksekusi ini menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Otot yang menyusut karena terbakar bisa menyebabkan tulangnya remuk. Sebelum dibakar, Gabimaru terlebih dahulu harus dihabisi. Akan tetapi, tombak yang mencoba menusuknya lagi-lagi sama sekali tidak mempan kepadanya. Saat eksekusi dilakukan, orang-orang sangat terkejut karena Gabimaru ternyata masih hidup. Padahal menurut Gabimaru, ia sama sekali tidak melawan dan hanya ingin mati. Yamada yang seorang pengawas lalu meminta agar Gabimaru menceritakan kisah hidupnya. Gabimaru akhirnya menceritakan saat masih bayi, orang tuanya telah dibunuh oleh kepala desa dan ia sama sekali tidak mengetahui alasannya. Hingga ketika menjadi shinobi, ia tak memiliki tujuan dan hanya mengikuti perintah saja. Alasan ia bisa tertangkap karena ia ingin meninggalkan desa. Namun, ia dikhianati oleh sektenya saat bertugas dan ditangkap. Gabimaru mencurigai bahwa itu adalah perintah dari kepala desa. Karena untuk meninggalkan desa merupakan pantangan bagi para shinobi Iwagakure. Yamada menanyakan mengapa Gabimaru ingin meninggalkan desanya. Akan tetapi, Gabimaru tak menjawabnya dan kini eksekusi selanjutnya akan dimulai. Kali ini, eksekusinya akan menggunakan sapi untuk menarik kaki orang. Metode tersebut bisa menarik kaki manusia hingga membelah orang menjadi dua. Sapi-sapi itu ternyata tak bisa menarik Gabimaru. Yamada lalu menghampiri Gabimaru dan memberitahunya bahwa meskipun ia ingin mati, namun Gabimaru masih terlihat melawan. Yamada kembali menanyakan apa alasan sebenarnya Gabimaru meninggalkan desanya. Gabimaru berkata bahwa tak ada alasan khusus ia melakukannya. Ia adalah shinobi terbaik di desa Iwagakure. Ia mendapatkan pengakuan oleh kepala desa dan dinikahkan oleh putri kepala desa. Istrinya adalah seorang yang periang, naib, dan sangat terlindungi. Dan gara-gara istrinya itu, kehidupannya langsung berubah drastis. Istrinya itu mulai mengajarkan Gabimaru hal yang tak biasa baginya. Mulai membuka sendal ketika masuk ke dalam rumah hingga mengajarkan cara berdoa. Gabimaru sangat muak dengan tingkah istrinya itu sebab bisa membuat kekuatannya menjadi tumpul. Akan tetapi saat ia melaporkan hal itu kepada kepala desa, ia pun mendapatkan misi terakhirnya. Ia menyadari kalau misi itu sebenarnya hanyalah jebakan untuknya. Karena menantang kepala desa adalah hal yang bodoh bagi para shinobi Iwagakure. Itulah yang menjadi alasannya keluar dari desa. Saat malam hari, seorang penjaga memberitahu Yamada agar tidak terlalu dekat dengan Gabimaru. Sebab Gabimaru adalah monster karena sudah membunuh 20 orang sebelum ia tertangkap. Ia juga memiliki julukan Gabimaru si hampa. Namun, Yamada malah mempertanyakan mengapa orang yang ingin mati malah berusaha sekuat tenaga melawan dan membunuh 20 orang. Sementara itu, Gabimaru yang sedang dikurung mulai merenungkan perkataan Yamada bahwa ia memanglah melawan saat akan dieksekusi. Ia bertekad ketika dieksekusi selanjutnya, ia akan pasrah saja. Gabimaru kemudian dieksekusi lagi dengan cara direbus dalam kuali yang panas. Akan tetapi, lagi-lagi Gabimaru dapat melewati eksekusi itu.
Yamada yang melihatnya kemudian memberitahu pemimpin eksekusi bahwa ia kini sudah siap. Gabimaru lalu dibawa ke sebuah ruangan. Saat masuk di dalam ruangan itu, Gabimaru terkejut melihat Yamada yang sudah bersiap dengan pedangnya. Pemimpin eksekusi menjelaskan bahwa Yamada bukan hanya seorang pengawas, namun ia juga seorang penguji pedang yang dikirim dari Edo, yaitu Yamada Aseomon Sagiri Sang Algojo. Yamada Aseomon juga merupakan nama bisnis dari Runin klan Yamada yang telah mengabdi sebagai penguji pedang dan algojo selama beberapa generasi. Yamada menjelaskan bahwa ia telah diutus oleh Shogun untuk mengeksekusinya. Karena Gabimaru ingin dihabisi, maka kali ini ia akan melakukannya dengan serius. Gabimaru mulai ketakutan melihat keseriusan Yamada. Yamada pun ingin agar Gabimaru tak menghindar karena ia bisa langsung mati bila tak bergerak. Gabimaru yang terus menghindari serangan Yamada menyadari kalau ia sepertinya tidak ingin mati. Menurut Yamada juga, ia sudah beberapa kali melihat saat-saat terakhir seseorang. Ia bisa tahu keinginan sejati seseorang yang ingin benar mati. Di dalam diri Gabimaru memanglah terdapat kekosongan yang besar. Tapi Gabimaru sudah berbohong ingin mati karena sebenarnya Gabimaru memiliki ketertarikan dalam hidupnya. Gabimaru sebenarnya sangatlah mencintai istrinya. Keberadaan istrinya itulah yang merupakan alasannya tetap hidup. Seketika Gabimaru langsung mengingat kembali kenangan bersama istrinya. Ia pun langsung mengambil pedang dan menyerang Yamada. Yamada mengatakan bahwa Gabimaru tak bisa mati dieksekusi. Hal itu karena ia masih memiliki perasaan kepada istrinya. Gabimaru mulai marah karena Yamada berbicara seakan tahu soal kehidupannya. Flashback pun diperlihatkan ketika Gabimaru baru saja pulang dari menjalani misi, yang mana menurut istrinya Gabimaru bukanlah orang yang hampa karena hanya Gabimaru saja yang tidak merasa jijik melihat wajahnya. Di desa Iwagakure, pria adalah prajurit dan wanita hanyalah wadah untuk melahirkan. Mereka tidak dibebaskan untuk memilih. Hal itulah yang membuat ayahnya membakar wajahnya agar ia tak bisa hidup seperti wanita pada umumnya. Gabimaru kemudian memutuskan untuk berhenti mencari nafkah dengan membunuh orang. Ia bertekad akan hidup tenang bersama dengan istrinya. Gabimaru pun memberanikan dirinya untuk meminta izin kepada kepala desa. Ia merasa pasti akan dibiarkan pergi karena istrinya adalah anak dari kepala desa. Namun ia malah dijebak dan dibiarkan tertangkap. Padahal ia hanya ingin bisa hidup tenang bersama dengan istrinya. Yamada lalu berkata bahwa itu bisa saja terjadi. Ia menunjukkan surat pengampunan resmi dari Shogun. Kejahatan apapun akan diampuni dan ia bisa diberi perlindungan oleh Shogun. Dengan adanya surat itu, baik kehakiman ataupun shinobi di desa tak bisa melukainya. Akan tetapi ada syarat yang harus dipenuhi Gabimaru, yang mana Gabimaru harus pergi ke suatu tempat bernama Shinseikyo. Sejak zaman dulu, tempat itu dipercaya sebagai surga sisi lain dan negeri kayangan. Konon, tempat tersebut terletak jauh di sebelah barat di luar kerajaan Ryukyu. Tempat itu kini telah berhasil ditemukan dan terlihat seperti yang digambarkan dalam legenda. Dikatakan bahwa di Shinseikyo terdapat ramuan yang bisa memberi keabadian. Sang Shogun ingin ramuan itu dan mengutus tim pencari ke Shinseikyo. Akan tetapi, 5 tim yang telah dikirim tak ada satupun yang kembali. Gabimaru tidak percaya dengan cerita Yamada karena menurutnya itu seperti kisah dongeng. Yamada berkata, orang yang tidak melihatnya pasti berpikir kalau itu hanyalah dongeng. Orang-orang yang pernah ke sana, sebagian tubuhnya telah menjadi bunga. Karena hal itulah, Sang Shogun semakin yakin kalau ramuan itu ada. Ia pun memerintahkan untuk mengutus orang-orang yang berani mati di ekspedisi selanjutnya. Ia ingin agar semua kriminal dikumpulkan dan dikirimkan ke tempat itu. Bagi yang membawa ramuan tersebut, maka akan diberikan pengampunan. Tujuan Yamada datang menemui Gabimaru adalah untuk mencari kandidatnya. Saat dalam perjalanan, ia juga menerima informasi bahwa istri Gabimaru masih hidup dan berada di desa Iwagakure. Semenjak Gabimaru ditangkap, istrinya tak pernah berbicara dengan siapapun dan menutup dirinya. Istrinya pasti percaya kalau Gabimaru akan kembali.
Yamada kemudian menanyakan kembali apakah Gabimaru tertarik untuk pergi ke tempat itu dan bersaing dengan para kriminal keji untuk mendapatkan pengampunan. Karena hanya itulah satu-satunya cara agar Gabimaru bisa bertemu dengan istrinya. Pemimpin eksekusi ternyata tak ingin melepaskan Gabimaru dan tetap akan mengeksekusinya. Walaupun itu juga harus menghabisi Yamada jika menghalanginya. Gabimaru lalu berkata bahwa ia akan menunjukkan ninjutsu kepada Yamada yang sebelumnya Yamada ingin lihat. Para pengawal eksekusi pun seketika langsung dikalahkan. Ia kini setuju untuk melakukannya dan bertekad akan menemukan ramuan itu. Ia tak peduli jika harus melawan terdakwa mati lainnya, karena ia pasti akan kembali hidup-hidup menemui istrinya.